karena susah untuk nggak menyinggung, karena narasi-narasi yang coba dibangun oleh relawan Ganjar itu kan memang benar-benar berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Dan Pak Jokowi sekali lagi sama sekali nggak butuh tameng-tamengan untuk melaksanakan apa yang sudah beliau yakini, apa yang sudah beliau lakukan selama beberapa tahun terakhir. Selamat malam semuanya. Hari ini saya bangun pagi dengan damai dan penuh senyuman. Ya karena merasa lega sekali gitu, akhirnya Presiden Jokowi memberikan pernyataannya secara resmi terkait ribut-ribut Piala Dunia U20 di mana kita, Indonesia, itu menjadi tuan rumahnya. Dan dari semua yang disampaikan oleh Presiden Jokowi semalam, itu cukup sesuai dengan materi-materi video saya sebelumnya yang sudah saya buat sehari atau 2 hari sebelum pernyataan Presiden Jokowi. Jadi saya sebagai relawan merasa lega sekali karena tidak berseberangan dengan pemikiran atau sikap Presiden Jokowi. Tapi teman-teman yang lain, terutama relawan-relawan Ganjar, mungkin mereka sekarang bangun pagi dengan rasa mumet. Ya karena dari sikap atau pernyataan Presiden Jokowi semalam itu menunjukkan bahwa Presiden nggak butuh tameng-tamengan. Emangnya siapa Ganjar yang pengen jadi tamengnya Pak Jokowi? Emangnya Ganjar sekuat itu? Ya karena Presiden Jokowi secara jelas, tegas sekali mengatakan bahwa yang namanya urusan sepak bola itu harus dipisahkan dan tidak dicampur aduk dengan politik gitu. Sementara relawan-relawan Ganjar sebelumnya itu mereka membangun narasi seolah-olah yang namanya urusan sepak bola ini nggak bisa dipisahkan dengan politik. Jadi dengan pidato Pak Jokowi semalam itu mematahkan atau membuat semua narasi yang sudah disiapkan oleh relawan Ganjar jadi kocar-kacir, ambiar. Ya karena heran juga saya gimana caranya relawan-relawan Ganjar itu membuat narasi seolah-olah Ganjar itu bergerak atas kepentingan Presiden Jokowi. Dan di beberapa kolom komentar banyak juga orang yang bertanya kenapa relawan-relawan Ganjar yang sebelumnya mereka adalah relawan Jokowi ini kok nggak sesuai dengan Pak Jokowi gitu ya. Ya jawaban sederhananya ya karena mereka bukan relawan Jokowi gitu. Mereka relawan Ganjar, makanya mereka fokusnya kepada Ganjar. Tapi bagi relawan Jokowi, mereka harus tahu gitu bahwa simbol-simbol atau berita-berita yang sudah tampil sebelumnya, sebelum pernyataan Pak Jokowi semalam, itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi maunya Piala Dunia U20 ini tetap digelar di Indonesia dan tetap ada Israelnya gitu. Karena yang namanya timnas Israel ini tidak ada hubungannya dengan sikap politik kita terkait membela Palestina atau kemerdekaan Palestina. Nggak ada hubungannya kata Pak Jokowi. Ya tapi kalau ada relawan Ganjar nggak ngerti soal langkah atau sikap atau pemikiran Presiden Jokowi, ya mungkin karena mereka memang bukan relawan Jokowi, mereka relawan Ganjar. Jadi menyesuaikan dengan Ganjar. Gitu. Ya karena kalau sebagai relawan Jokowi atau orang yang pernah bekerja dengan Presiden gitu ya, kita mestinya tahu tuh pemikiran Pak Jokowi kayak gimana, kebiasaan-kebiasaannya seperti apa. Kalau kita ngelihat berita-berita sebelumnya, Pak Jokowi sudah bertemu dengan Duta Besar Palestina. Dan kemudian setelah itu Duta Besar Palestina mengatakan bahwa meminta kepada semua masyarakat, semua pihak untuk tidak mencampur adukkan antara urusan politik dengan olahraga gitu. Jadi semestinya sebelum semalam kita sudah tahu sikap Presiden Jokowi akan seperti apa gitu. Karena Duta Besar Palestina sudah mengatakan itu. Dan lebih dari itu, Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wali kota Solo dan itu adalah anak kandung dari Presiden Jokowi. Itu kan sebelumnya juga sudah memberikan satu sinyal-sinyal bahwa maunya Pak Jokowi itu ya Piala Dunia tetap digelar di Indonesia gitu. Dengan segala ribut-ributnya. Dan apa yang disampaikan oleh Gibran kemarin gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa adalah sebuah perasaan-perasaan atau kemarahan-kemarahan yang sebelumnya itu nggak bisa diekspresikan oleh bapaknya gitu. Gibran bilang bahwa wah saya jengkel nih kalau kemudian Piala Dunia ini batal. Udah siap-siap, lama persiapan gitu ya.
Itu sebenarnya kan memang suara Gibran, tapi sebenarnya adalah ekspresi yang tidak tersalurkan oleh bapaknya Pak Jokowi. Gitu. Jadi kalau relawan Jokowi itu harusnya ngerti terkait pemberitaan-pemberitaan ini. Tapi ya yang namanya relawan Ganjar, mungkin mereka memang nggak ngerti apa yang dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Dan Duta Besar Palestina itu juga sudah menyebutkan bahwa yang namanya urusan FIFA gitu ya, itu semua harus tunduk dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh FIFA. Dan Palestina melalui duta besarnya itu mereka menyampaikan pemahamannya bahwa mereka maklum dengan situasi yang dihadapi oleh Indonesia dan mereka sama sekali nggak meragukan komitmen Indonesia terkait perjuangan kita atas kemerdekaan Palestina. Mereka mengerti itu gitu. Tapi relawan-relawan Ganjar itu kan merasa lebih Palestina daripada Palestina. Yang membantah dan kemudian membuat narasi seolah-olah lebih paham soal Palestina dibandingkan dubesnya sendiri. Tapi begitulah relawan Ganjar dan ini bukan yang pertama gitu. Dulu ketika ada duta besar Turki yang meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menyalurkan donasinya lewat sekolah Harisma Bangsa, itu relawan Ganjar kan juga membantah gitu. Bahwa ini nggak benar nih, info ini nggak benar katanya. Jadi pernyataan sikap duta besar Turki itu dibantah sama relawan Ganjar. Itu kan menunjukkan bahwa mereka lebih dubes dari dubes. Ya karena coba bayangkan gitu ya, duta besar Palestina nggak masalah dan memahami, memaklumi dan mendukung Indonesia untuk menggelar Piala Dunia U20 dengan ada Israel di dalamnya gitu. Mereka mendukung itu. Terus kemudian sekarang relawan-relawan Ganjar menolak Israel. Lawan Palestinanya aja nggak masalah gitu kan. Ya aneh, jadi dari pernyataan Presiden ini membantah semua narasi-narasi yang sudah dimainkan oleh relawan-relawan Ganjar. Karena Presiden dengan tegas mengatakan bahwa keikutsertaan Israel nggak ada hubungannya dengan konsistensi membela Palestina. Jadi buat semua relawan-relawan Ganjar, hentikan, stop semua narasi-narasi yang kalian coba mainkan gitu. Karena narasi-narasi yang kalian mainkan itu justru akan merugikan kita semua gitu. Karena kalau saya ngelihat narasi-narasinya itu kan narasi yang ketakutan gitu, nakut-nakutin gitu. Yang katanya ada sel tidur lah, khawatir ada pemberontakan, chaos gitu ya. Ngeri gitu. Dan itu adalah narasi-narasi yang terus terang mungkin nantinya akan merugikan kita sendiri gitu. Karena narasi-narasi ketakutan itu lebih berbahaya dibandingkan kenyataan itu sendiri. Kita bisa berkaca kepada masalah corona misalkan. Corona itu kan yang lebih menakutkan dari virusnya itu kan ketakutannya gitu. Orang-orang panik, takut, minum obat sembarangan, akhirnya overdosis gitu ya. Akhirnya banyak orang yang rebutan susu beruang gitu ya. Nggak sakit corona tapi lecet-lecet karena rebutan susu beruang. Jadi narasi-narasi ketakutan yang coba dimainkan oleh relawan Ganjar yang katanya ada sel tidur, keamanan dan sebagainya itu mestinya dihentikan gitu. Karena Presiden Jokowi semalam sudah menyatakan secara jelas bahwa beliau mengukur kemampuan Indonesia dan siap untuk menggelar Piala Dunia U20. Jadi buat semua pihak gitu ya, termasuk salah satunya relawan Ganjar, kita harus menghargai upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan Piala Dunia U20 karena sampai sekarang pemerintah itu sedang berjuang untuk tetap melaksanakan Piala Dunia U20. Meskipun ada kemungkinan gagal, ada resiko gagal dan kena sanksi dan sebagainya, tapi Presiden Jokowi kan sudah menyampaikan bahwa semalam beliau menginstruksikan Erick Thohir untuk segera berangkat ke FIFA, bertemu dengan FIFA dan menjelaskan situasi yang ada di Indonesia dengan harapan nantinya Piala Dunia tetap bisa digelar di Indonesia. Jadi bagi relawan Ganjar, kalau memang kalian ingin mendukung pemerintahan Pak Jokowi atau ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya mestinya kalian paham dengan sikap atau pernyataan Presiden semalam. Karena apa yang disampaikan oleh Presiden semalam ini bukan cuma soal satu event gitu ya, tapi ini soal rencana atau nama baik bangsa Indonesia ke depan. Karena kalau kita gagal menggelar Piala Dunia U20, maka potensi kita atau peluang kita untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2034 atau 11 tahun yang akan datang, itu mustahil terjadi karena sekarang aja sudah gagal gitu. Jadi ya buat semua relawan-relawan Ganjar, ya hentikan atau stop atau menahan diri semuanya karena Ganjar sendiri sebagai orang yang kalian bela-belain itu
itu juga sudah menyerahkan semua urusan ini kepada pemerintah pusat dan PSSI gitu. Jadi ya stoplah semua narasi ketakutan ini dan kita harus yakinkan bahwa negara ini mampu untuk menyelenggarakan event besar seperti Piala Dunia U20. Jadi mungkin ini kurang menyenangkan gitu ya, mungkin ini akan menyinggung banyak orang, nggak apa-apa gitu ya. Ya karena susah untuk nggak menyinggung karena narasi-narasi yang coba dibangun oleh relawan Ganjar itu kan memang benar-benar berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Dan Pak Jokowi sekali lagi sama sekali nggak butuh tameng-tamengan untuk melaksanakan apa yang sudah beliau yakini, apa yang sudah beliau lakukan selama beberapa tahun terakhir. Karena Pak Jokowi sudah menjelaskan bahwa bidding atau pengajuan menjadi tuan rumah itu sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Dan prosesnya itu cukup lama. Pak Jokowi menjelaskan bahwa dari proses yang cukup lama itu kemudian menyisakan 3 negara, Brazil, Peru, dan Indonesia. Sampai akhirnya FIFA itu memilih Indonesia. Jadi sebagai relawan Ganjar yang katanya pengen melanjutkan kerja-kerja Presiden Jokowi, kalian harusnya ngerti bahwa proses ini nggak mudah. Ini proses yang sangat panjang, bertahun-tahun. Jangan sampai ini kemudian gagal hanya gara-gara egois, sikap egois kalian semua gitu. Karena ini melibatkan banyak pihak, ini persiapan semua orang, banyak orang yang terlibat sebelumnya gitu. Dan itu sudah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Ya tapi ya nggak tahu kalau kalian memang sudah merasa berseberangan dengan Pak Jokowi atau tetap ingin membela Ganjar gitu ya, yang pro dengan Palestina, yang menolak Israel, ya silakan aja. Tapi menurut saya gitu ya, kalau Ganjar pengen melanjutkan apa yang disampaikan oleh Presiden, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir, ya harus diikuti apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi narasi-narasi itu meskipun akhirnya nggak berguna gitu ya setidaknya kalian sudah berusaha maksimal sebelum ini. Ya karena nggak ada yang sia-sia. Apa yang kalian lakukan untuk Ganjar itu ya nggak ada sia-sia gitu. Meskipun ya salah kayaknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.